Setelah pertemuan tak terduga yang terjadi sebelumnya, kini Junyoung dan Nara terlihat sangat canggung. Merasa senang tapi perasaan dibuat tak karuan. Sudah jelas mereka saling menyukai namun tak ada yang mengungkapkan. Di sisi lain, ternyata Chohyun memiliki seseorang yang bisa disebut sebagai CEO atau agensinya, yang selalu menekan dirinya untuk terlihat lebih cantik dan terus menaikkan popularitasnya. Sehingga Chohyun harus bekerja keras untuk menjaga tubuh idealnya. Bahkan ia harus menghindari makanan berprotein tinggi agar tidak gemuk. Kemudian masalah datang. Ada seseorang yang meniru tingkah laku Chohyun, bahkan menggunakan namanya untuk menjual beberapa produk di media online, di mana penjualan itu hanyalah modus belaka. Chohyun yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu harus ikutan terlibat, dan nama baiknya telah tercemar. Chohyun harus bertindak lebih cepat mencari pelaku dari masalah itu, agar nama baiknya bisa kembali. Masalah itu membuat Chohyun merasa down, sampai-sampai ia jatuh sakit memikirkan hal itu. Untungnya ada Seokjin yang mengerti apa yang ia rasakan, sehingga Seokjin bisa membuatnya lebih baikan. Dan berkat Seokjin, akhirnya Chohyun menemukan pelakunya. Ternyata ia siswa di sekolahnya yang awalnya hanya iseng-iseng saja, menggunakan nama Chohyun untuk menjual sebuah produk di media online. Dan berkat populernya Chohyun, ia bisa mengambil keuntungan yang besar. Hingga lama-kelamaan ia menyalahgunakan nama Chohyun itu untuk menipu orang lain. Dan karena sudah ketahuan, ia pun meminta maaf dan mengembalikan barang atau uang dari orang yang telah ia tipu. Masalah Chohyun akhirnya terselesaikan dan nama baiknya telah kembali. Malam harinya tiba-tiba Chohyun mengatakan bahwa ia menyukai Seokjin. 너 좋아하는 것 같아. Tapi ia tidak ingin diberi jawaban karena ia tahu bahwa Seokjin menyukai Nara. Karena itu Seokjin merasa canggung setiap bertemu dengan Chohyun. 너 나한테 들켜서 창피하지? Setelah beberapa waktu, Nara ingin dua teman dekatnya menolongnya dalam membuat video untuk konten channelnya. Namun pada saat itu, sebuah masalah terjadi. Tanpa sengaja Nara berkata bahwa ia hanya menggunakan dua teman dekatnya itu untuk membuat dirinya semakin populer. Karena itu pertengkaran terjadi di antara mereka. Mungkin kesalahan itu bisa dimaafkan jika hanya satu kali. Tapi setelah itu, Nara kembali membuat masalah. Ia lebih mementingkan membuat konten YouTube-nya dibanding menemani teman dekatnya tersebut. Sehingga malam harinya, dua teman dekat Nara memutuskan untuk berhenti berteman dengan Nara. Nara tidak bisa berbuat apa-apa karena ialah yang bersalah. Dan lagi-lagi, ada Seokjin yang menemaninya. Ia akan terus ada di setiap keadaan yang Nara rasakan. Ia memang tipe cowok yang pendiam, tapi perhatian. Yang kayak gini nih yang cewek suka. Kayaknya sih. Tapi di setiap perhatian yang ia berikan kepada Nara, kadang ia juga cemburu dan sakit hati. Karena Nara lebih memikirkan dan mementingkan Junyoung dibandingkan dengan dirinya. Dan karena itu yang bisa membuat Nara senang, Seokjin hanya bisa berdiam diri saja. Dan hari libur sekolah, Nara habiskan untuk bersenang-senang berdua dengan Junyoung. Keadaan itu membuat Nara semakin dibuat jatuh cinta oleh Junyoung, dan begitu pula sebaliknya. Namun karena itu, ada seorang pria yang tertarik untuk membuat berita hangat tentang Junyoung. Ada kabar berita terbaru yang mengatakan bahwa Junyoung adalah siswa yang sebelumnya terlibat dalam kejadian buruk di sekolah. Bahkan Junyoung telah mengganti identitas aslinya karena hal itu. Berita itu menjadi perbincangan hangat di antara siswa. Banyak yang mengira bahwa Junyoung bukanlah pria yang baik dan populer, melainkan pria yang jahat. Semakin hari berita itu semakin besar, hingga membuat Nara khawatir akan keadaan Junyoung. Begitulah cewek kalau sudah jatuh cinta. Junyoung benar-benar tertekan akibat masalah itu, hingga ia tak ingin pergi ke sekolah lagi. Di sisi lain, lagi-lagi Seokjin bernasib baik. Ia tahu bahwa salah satu dari teman bermain basketnya lah yang membuat berita hangat tentang Seokjin itu.
Karena itu, berkat Seokjin masalah Junyoung bisa terselesaikan. Tapi niat Seokjin menyelesaikan masalah itu karena ia tidak ingin Nara khawatir. Dan karena keadaan sudah membaik, sepertinya Junyoung ingin mengungkapkan perasaannya kepada Nara. Namun ia masih terlalu gugup. 이상해. 널 보면 자꾸 웃어. 그건 내가 웃기게 생겨서 그래. Setelah itu, Seokjin langsung menemui Nara dan langsung mengungkapkan bahwa ia menyukai Nara. 너 좋아해. Namun ia memberi waktu kepada Nara untuk memikirkan hal itu, baru memberikan jawaban. Dan Junyoung melihat kejadian itu, ia sangat dibuat cemburu. Apalagi setelah itu, ia lebih sering melihat Nara bersama dengan Seokjin. Ia mengira Seokjin dan Nara telah jadian. Dan kemudian, Nara dan dua teman dekatnya kembali baikan. Mereka sadar bahwa pertemanan mereka tidak bisa dipisahkan hanya karena masalah kecil. Namun sekarang yang menjadi masalah, Nara tidak tahu harus mengatakan apa jika bertemu dengan Seokjin, karena ia menyukai Junyoung. Sedangkan Seokjin sudah sangat dekat dengannya, bahkan dengan keluarganya. Hingga suatu hari, Seokjin melihat foto Nara yang sedang bersama dengan Junyoung. Ia sadar bahwa Nara benar-benar menyukai Junyoung, bukan dirinya. Hal itu membuatnya sedih. Untungnya ada Chohyun yang bersedia untuk mendengarkan semua keluh kesahnya. 석진아, 빨리 고백할 줄 몰랐네. Setelah itu, Nara memberanikan diri untuk bertemu dengan Seokjin untuk memberi jawaban bahwa ia tidak bisa membalas perasaannya. Walaupun jawabannya seperti itu, tapi Seokjin bisa merasa lega. Namun waktu itu, ada seseorang yang diam-diam mengambil beberapa foto saat mereka berdua. Orang yang tak dikenal itu langsung memberi berita hangat via online bahwa Nara terlibat cinta segitiga. Berita itu mengatakan bahwa Nara menggunakan Junyoung untuk menambah popularitasnya, sedangkan Seokjin adalah pacarnya. Karena itu, Nara tidak ingin terlalu dekat dengan Junyoung untuk sementara waktu. Dan hal itu membuat pelanggan pada channel Nara menurun. Sedangkan hari itu adalah hari penentuan siapa yang akan mengikuti kompetisi Go Hard antara Nara dengan Chohyun. Maka telah diputuskan Chohyunlah yang akan mengikuti kompetisi itu. Nara benar-benar bersedih. Ia mendapat dua masalah dalam satu waktu yang membuatnya sangat down. Karena itu, ia pun memutuskan untuk menutup saluran channelnya. Kemudian hari-harinya terasa hambar. Apalagi ia melihat Junyoung yang sedang melakukan sesi pemotretan bersama dengan Chohyun. Setelah itu, Junyoung menemuinya. Dengan percaya diri, Junyoung mengatakan bahwa ia menyukai Nara. Dengan perasaan tak karuan, Nara mengatakan bahwa ia juga menyukainya. 좋아하고 있어. Dengan sedikit malu-malu, akhirnya mereka jadian. Di balik hal itu, tiba-tiba terungkap bahwa yang membuat berita hangat via online sebelumnya merupakan salah satu orang dalam agensi Chohyun, sehingga Nara mengira bahwa Chohyunlah yang ingin menjatuhkannya. Yang sebenarnya Chohyun juga baru tahu hal itu, sehingga kesalahpahaman pun terjadi. 돼? 고아트 나가려고 전화까지 왔으면서. 도대체 왜 이런 일이 벌어졌는지. Karena kejadian itu, Chohyun tidak akan bisa ikut kompetisi Go Hard, maka Nara yang akan menggantikannya. Tapi setelah memikirkannya lebih dalam lagi, ia tidak ingin mengikuti kompetisi tersebut. Ia sadar bahwa hal yang penting bukan tentang popularitas, melainkan kebahagiaan yang dirasakan saat bersama dengan teman-teman. Setelah itu Nara melihat saluran channel Chohyun telah dihentikan, yang membuat Nara sadar bahwa Chohyun benar-benar tidak bersalah akan masalah yang terjadi sebelumnya. Ia memutuskan untuk menemui Chohyun bersama dengan teman-temannya. Mereka pun menjadi teman yang baik. Setelah beberapa waktu, kini tiba hari ulang tahun Nara. Dengan sedikit persiapan, teman-teman Nara memberikan kejutan kepadanya dan membuat Nara sangat senang. Di sini juga terlihat Seokjin dan Chohyun sangat dekat. Walaupun tidak ada hubungan pasti di antara mereka, namun kedekatannya terlihat sangat menyenangkan. 지금 자, 마지막으로 다 같이 웃어. 하나.
kebahagiaan mereka menjadi akhir dari drama ini. Masa SMA adalah masa yang sulit, karena kita tahu banyak masalah yang terjadi yang harus kita hadapi sendiri. Tapi masa SMA juga masa yang menyenangkan, karena masanya pacaran, apalagi satu kelas. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di drama berikutnya.